Pulau Madura tidak hanya dikenal dengan garamnya. Di balik lahan-lahan luasnya, padi tumbuh menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga. Salah satu daerah penghasil padi di Madura adalah Desa Tunjung, Kecamatan Burnih, Kabupaten Bangkalan. Setiap pagi, para petani menanam harapan di tengah tanah yang subur. Namun, di balik semangat itu, ada kenyataan yang tak mudah. Meskipun bekerja keras, pendapatan rata-rata petani padi di Desa Tunjung hanya sekitar Rp1.200.000 per bulan. Jumlah itu masih di bawah upah minimum Kabupaten Bangkalan. Lahan yang sempit, biaya produksi yang tinggi, dan penggunaan tenaga kerja serta pupuk yang belum efisien menjadi tantangan utama. Melihat kondisi ini, peneliti dari Universitas Trunojoyo Madura melakukan studi untuk menganalisis seberapa efisien para petani padi di Desa Tunjung dalam mengelola usaha taninya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hasil panen dan apa penyebab utama ketidakefisienan. Penelitian dilakukan pada 60 petani di Desa Tunjung. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Peneliti di sini menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis dengan model Cobb-Douglas untuk menghitung efisiensi. Variabel utama yang dianalisis meliputi luas lahan, jumlah benih yang digunakan, serta jumlah pupuk Ponska. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 faktor utama berpengaruh besar terhadap produksi padi, yaitu luas lahan, benih, dan pupuk Ponska. Semakin luas lahan dan semakin tepat penggunaan pupuk, semakin tinggi hasil panennya. Namun, hasil efisiensi teknis menunjukkan bahwa rata-rata petani baru mencapai angka 0,76, artinya sebagian besar masih belum efisien. Dari 60 petani, hanya 40% yang efisien, sedangkan sisanya 60% masih bisa meningkatkan hasil hingga 24%. Menariknya, faktor sosial ekonomi seperti umur, pendidikan, atau status lahan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi. Artinya, siapapun bisa menjadi petani yang efisien asalkan tahu cara mengelola input dengan tepat. Selain efisiensi teknis, penelitian ini juga mengukur efisiensi ekonomi dan alokatif. Hasilnya, nilai efisiensi ekonomi rata-rata hanya 0,745 dan efisiensi alokatif hanya 0,733. Itu artinya, para petani belum bisa menggunakan biaya dan input secara optimal. Padahal, jika dikelola dengan benar, petani dapat menghemat biaya hingga 20% tanpa menurunkan hasil panen. Lalu bagaimana solusinya? Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga pendidikan terus mengadakan penyuluhan pertanian. Petani perlu diberi pelatihan dalam penggunaan pupuk yang sesuai dosis, pemilihan varietas unggul seperti Ciherang, serta pengelolaan lahan dan tenaga kerja secara efisien. Dengan pendampingan dan teknologi yang tepat, para petani bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi. Dari Desa Tunjung, kita
kita belajar bahwa efisiensi bukan sekedar soal angka dan hasil panen. Efisiensi berarti mampu mengelola setiap sumber daya dengan bijak agar setiap tetes keringat petani berubah kesejahteraan. Dengan ilmu, kerjasama, dan semangat, sektor pertanian Madura bisa menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Karena setiap butir padi menyimpan cerita perjuangan dan harapan para petani Madura.